Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Berjumpa lagi dengan saya Danang Eskom MT, dosen pengampu mata kuliah Sistem Basis Data. Kali ini, yaitu pertemuan ke-9, kita akan membahas tentang ERD. ERD itu apa? ERD itu adalah singkatan dari Entity Relationship Diagram. Pada materi hari ini, ERD nanti akan kita pakai atau kita gunakan nanti pada waktu kita mau skripsi maupun tugas akhir. Nah, kalau untuk yang tugas akhir itu berada di bab 4, tetapi kalau untuk yang skripsi nanti akan Anda kerjakan itu pada bab 3, pada perancangan sistem. Nah, ini ada contoh tentang ERD di sini tentang sistem komputerisasi perpustakaan. Nah, ini ada sistem komputerisasi perpustakaan. Nah, di sini ada beberapa simbol. Ya, nanti kita akan pelajari tentunya nanti di materi yang saya sampaikan. Nah, di sini untuk simbol-simbolnya di sini ada persegi panjang, kemudian ada belah ketupat, ada garis, ada simbol M. M itu many. Ini ada simbol one. Kemudian ini ada juga olive. Nah, ini nanti masing-masing simbol ini nanti punya arti tersendiri. Jadi kalau kita nanti belajar tentang aplikasi sistem perpustakaan, nah nanti terdiri dari berbagai macam tabel. Nah, jadi untuk yang persegi panjang ini menerangkan tabel master seperti yang kita pelajari pada waktu di sebelum Meet gitu. Jadi di sini ada tabel anggota. Kemudian di sini ada juga tabel buku. Ini saling berkaitan dengan transaksi. Nah, di sini ada contoh transaksi, ada transaksi pinjam. Nah, kemudian di sini juga ada kembali. Kemudian nanti ini ada petugas yang sebagai operatornya. Nah, sebelum kita kupas tuntas ERD, nah, kita akan masuk ke dalam materi. Nah, kita masuk ke slide-nya. Tujuan dari pertemuan ke-9, jadi pertemuan ke-9 itu tentang membahas tentang ERD. Itu setelah mempelajari bagian ini, mahasiswa akan mampu memahami konsep dan menerapkan pemodelan data menggunakan ERD. Jadi nanti kita akan memahami tentang entitas, kemudian ada atribut. Setelah atribut nanti ada derajat relasinya. Tadi ada many to one, one to many, many to many, seperti itu. Oke, langsung saja kita ke slide berikutnya. Nah, sebelum kita bahas tentang modelnya, di sini saya akan menerangkan dulu tentang ERD. Nah, Entity Relationship Data itu didasarkan pada persepsi dari suatu dunia nyata. Jadi kalau kita nanti belajar tentang ERD, pemodelan, kita harus tahu dulu konsepnya seperti apa. Contoh, kita pengen membangun suatu sistem aplikasi perkantoran seperti inventory, ada persediaan barang, kemudian ada kepegawaian. Itu kita harus tahu dulu di sana tuh konsepnya seperti apa. Nah, jadi nanti kita bisa menerangkan, oh contoh kalau kita mau membangun sistem aplikasi persediaan, kira-kira apa saja sih yang dibutuhkan di sana? Contoh yang berkaitan dengan persediaan barang, pasti tentunya ada barang. Barangnya itu apa? Himpunan. Nanti kita akan jelaskan di sini lebih detail. Kemudian ada pegawai. Kemudian nanti ada proses penjualannya bagaimana, proses pengiriman barangnya bagaimana, dan sebagainya. Itu kalau kita
di kasus di persediaan barang. Nah, kemudian untuk komponen utama pembentuk model entity yaitu adalah yang pertama ada entity, entitas, dan relasi atau relation. Nah, kita kembali lagi next. Nah, di sini ada berbagai macam simbol yang nanti Anda kerjakan pada waktu Anda belajar pemodelan ERD. Yang pertama di sini ada strong entity, itu bentuknya itu persegi panjang. Kemudian ada bawahnya lagi di sini ada weak entity. Jadi di tengah-tengah ya. Nah, di dalamnya ada persegi panjang lagi. Ada garis persegi panjang. Kemudian ada associative entity. Di sini di dalamnya ada simbol belah ketupatnya, tapi dia bentuknya masih persegi panjang. Nah, kemudian di sini ada line. Line itu garis untuk menghubungkan antara entity dengan relasi. Kemudian ada identifying relationship. Nah, kemudian ada relationship sendiri. Kemudian setelah itu ada atribut yang simbolnya oval, seperti pada waktu pertama saya jelaskan. Kemudian ada multi value, jadi atributnya itu double, ganda. Kemudian ada juga derived attribute. Ini adalah simbol-simbol yang nanti kita gunakan dalam pemodelan. Nah, kemudian untuk entity atau entitas sendiri itu adalah merupakan individu yang mewakili sesuatu yang nyata dan dapat dibedakan dari sesuatu yang lain. Jadi individu contohnya bisa manusia, tempat, objek, kejadian, terus konsep. Nah, biasanya berhubungan dengan baris dalam sebuah tabel. Nah, kemudian untuk yang kedua itu ada entity set, adalah himpunan entitas, yaitu sekelompok entitas yang sejenis dan berada dalam lingkup yang sama. Contohnya di sini ada himpunan entitas pelanggan. Nah, pelanggan. Entitas pelanggan itu contohnya itu ada Budiman, kemudian ada Suherman, kemudian ada Budi Hartono, bisa Dani Sasmoko. Nah, itu adalah himpunan entitas pelanggan. Jadi yang masuk dalam himpunan pelanggan, datanya siapa saja itu sebagai entitasnya. Kemudian untuk himpunan entitas mobil itu contohnya di sini ada mobil Suzuki, ada mobil Honda, Toyota, kemudian ada Avanza, itu bisa juga seperti itu. Kemudian untuk himpunan entitas mahasiswa itu entitasnya berarti nama mahasiswanya. Jadi kalau Anda nanti belajar tentang sistem aplikasi nilai, nah di sini nanti akan ada tabel mahasiswa. Nah, isinya tabel mahasiswa itu apa ya? Nama-nama Anda itu. Contoh namanya Eko. Kemudian yang kedua ada Iman, ada Budi, ada Ali. Itu termasuk entitas dari mahasiswa. Nah, ini contoh tabel mahasiswa, yaitu yang pertama di sini ada NIM, nama mahasiswa, ada alamat dan tanggal lahir. Yang dimaksud dengan himpunan itu semuanya ini yang terdapat di dalam tabel ini adalah himpunan entitas. Namanya himpunan entitas mahasiswa. Kemudian untuk yang entitas 1, 2, 3, 4 ini adalah isinya. Jadi satu baris ini entitas 1, baris kedua entitas 2 itu namanya entitas. Jadi isi di dalamnya himpunan. Nah, kemudian untuk atribut atau properties itu merupakan sebuah karakteristik dari sebuah entitas. Jadi biasanya berhubungan dengan field dalam sebuah tabel.
Kemudian untuk penentuan atribut bagi suatu entitas itu didasarkan pada relevansinya terhadap entitas tersebut. Nah, kemudian untuk atribut kunci atau identifikasi itu merupakan atribut pengidentifikasi entitas yang paling unik. Unik itu tidak boleh ada data yang ganda. Jadi untuk semua entitas dalam himpunan entitas. Kemudian contohnya itu atribut NIM pada himpunan mahasiswa. Itu adalah file kuncinya. Kemudian untuk atribut deskriptif itu merupakan atribut lain selain atribut kunci yang berfungsi sebagai penjelasan terhadap entitas dalam suatu himpunan entitas. Contohnya di sini ada atribut nama, alamat, tanggal lahir pada himpunan entitas mahasiswa. Kemudian untuk kunci key itu ada 3 macam kunci yang sering kita pakai. Nah, pada pertemuan yang kemarin kita juga sudah bahas ada 5, cuman yang di sini kita paling yang sering digunakan itu ada 3 ini. Yang pertama ada super key, itu adalah satu atau lebih atribut yang dapat membedakan entitas satu dengan lainnya dalam himpunan entitas. Kemudian ada kandidat key, itu adalah merupakan kumpulan atribut minimal yang dapat membedakan entitas satu dengan yang lain dalam suatu himpunan entitas. Kemudian yang terakhir primary key, ini yang sering kita pakai dan sering kita jumpai nanti di dalam tabel. Nah, primary key itu adalah salah satu dari kandidat key yang digunakan sebagai pengidentifikasi suatu entitas dalam suatu himpunan entitas. Jadi ini sangat penting untuk yang primary key. Nah, ini contoh untuk tabel KTP. Jadi ini ada tabel data KTP. Nah, yang pertama ini ada file nomor KTP, ada nomor SIM, kemudian ada nama, ada alamat. Nah, yang dimaksud dengan super key itu adalah nomor KTP plus nomor SIM plus nama plus alamat. Kemudian ada nomor KTP plus nomor SIM plus nama. Kemudian yang ketiga ada nomor KTP plus nomor SIM. Kemudian yang keempat nomor KTP, nomor SIM. Ini adalah super key. Kemudian untuk yang kandidat key itu yang pertama nomor KTP dan nomor SIM. Ini adalah kandidat key. Nah, tetapi untuk primary key itu adalah nomor KTP atau nomor SIM. Ini tergantung kebutuhannya. Kita mau yang nomor SIM dulu atau yang nomor KTP, tinggal kita pilih. Seperti itu. Nah, kemudian untuk dasar memilih primary key itu yang pertama, key sering digunakan sebagai acuan. Kemudian key itu lebih ringkas, atau yang ketiga itu key adalah unik. Jadi unik itu tidak boleh ada yang data yang tidak kembar. Kemudian untuk atribut sederhana itu simple atribut. Atribut atomik yang tidak dapat dipilih lagi itu adalah atribut sederhana. Kemudian untuk atribut komposit atau komposit atribut itu atribut atomik yang dapat dipilih lagi. Contohnya untuk atribut nama itu adalah atribut sederhana. Jadi nilai sudah paling terkecil atau atomik. Nah, sedangkan untuk atribut alamat itu adalah atribut komposit. Kenapa? Karena masih dapat dipilih lagi menjadi atribut lain. Contohnya ada jalan, kota, dan kode posnya. Ini bisa kita pecah lagi seperti itu. Kemudian untuk atribut bernilai banyak atau multi value atribut itu merupakan suatu atribut yang dapat bernilai lebih dari satu nilai yang sejenis. Ini untuk atribut yang bernilai banyak. Kemudian untuk atribut yang bernilai tunggal atau single value atribut itu merupakan suatu atribut yang hanya mempunyai satu nilai. Jadi atributnya tunggal, nilainya atributnya cuma satu.
Kemudian untuk yang atribut turunan atau derived atribut itu merupakan suatu atribut yang nilainya diperoleh dari pengolahan atau diturunkan dari atribut atau tabel lain. Ini contoh atribut turunan. Nah, kemudian di sini ada contoh yang pertama, ini ada data mahasiswa. Di sini ada filenya berupa NIM, nama, alamat, dan hobi. Kemudian untuk NIM, nama, dan alamat itu atribut tunggal. Karena kenapa? Dalam data tersebut cuma ada satu nilai, yaitu contoh NIM ada 98001. Kemudian nama ada Rudi gitu. Kemudian untuk hobi atributnya bernilai banyak. Karena kenapa? Satu orang itu bisa memiliki beberapa macam hobi jenis. Contoh si Rudi, dia memiliki hobi renang, kemudian ada nonton, ada tidur, dan lain-lain. Itu kan lebih dari satu. Nah, kemudian yang ke tabel contoh yang kedua, ini ada NIM, nama, alamat, angkatan, IPK. Nah, untuk angkatan IPK itu atribut turunan. Kenapa bisa disebut turunan? Karena dia turunan dari ini, tabel nilainya. Nah, jadi IPK-nya 3,2. Kemudian ada yang 9901, ini adalah 3. Seperti itu. Nah, kemudian untuk atribut yang bernilai harus bernilai atau atribut harus bernilai itu mandatory atribut. Merupakan atribut yang harus diisikan nilainya. Nah, kemudian untuk atribut yang tidak harus bernilai atau non mandatory atau atribut nul itu merupakan atribut yang nilainya boleh kosong. Jadi nilainya itu bisa dikosongi. Nah, tapi kalau untuk yang atribut harus bernilai itu tidak boleh dikosongi. Jadi datanya harus diisi. Kalau nggak diisi nanti pasti tidak akan bisa kesimpan. Contoh seperti pada waktu Anda mau input email atau membuat email baru. Jadi pada waktu Anda input email baru, Anda mengisi data itu harus lengkap, tidak boleh ada yang kosong. Jadi kalau ada yang kosong nanti pasti ada keterangannya. Jadi ada validasi. Nah, validasinya contoh data kurang lengkap atau data harus diisi semua seperti itu. Kemudian untuk relationship itu relasi itu digunakan untuk menunjukkan hubungan antara entitas. Kemudian untuk himpunan relasi atau relationship set itu merupakan kumpulan semua relasi di antara entitas. Nah, ini contohnya ada tabel mahasiswa itu berupa NIM dan nama. Kemudian ada yang kedua ada tabel mata kuliah, itu ada kode MK dan mata kuliah. Nah, di sini menurut tabelnya himpunan relasinya di sini nama mahasiswa Awi itu mengampu atau intinya dia belajar mata kuliah pemrograman. Kemudian si Iwa itu dia mengampu 2 mata kuliah. Jadi dia ikut mata kuliah itu 2. Contoh yang panahnya di sini pemrograman dan database. Seperti itu. Itu ada relasinya. Kemudian dari tabel-tabel di atas dapat dilihat bahwa terdapat hubungan antara relasi antara himpunan entitas mahasiswa dengan mata kuliah. Jadi yang pertama tadi ya penjelasannya, Awi mempelajari mata kuliah pemrograman. Kemudian Iwa mempelajari mata kuliah pemrograman dan database. Ada 2 mata kuliah yang dipelajari oleh Iwa. Nah, sehingga apabila dimodelkan dengan ERD itu seperti ini. Jadi mahasiswa itu mempelajari mata kuliah. Nah, yang di sini ada nama, NIM, kemudian ini mempelajari di sini relasinya, itu berarti primary key-nya yang akan kita masukkan di sini. Ini NIM sama kode MK itu adalah primary key. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya ada kardinalitas atau derajat relasi. Itu merupakan jumlah maksimum entitas yang dapat berelasi dengan entitas pada himpunan entitas yang lain. Nah, macam-macam kardinalitas. Ini yang pertama ada entitas 1, 2, 3, 4. Kemudian di sini yang kedua ada tabel entitas A, B, C, dan D. Nah, 1 ke 1 bantuan itu merupakan
himpunan entitas A itu berhubungan dengan paling banyak dengan satu entitas pada himpunan entitas B. Dan begitu juga sebaliknya. Berarti kalau one to one itu berarti kalau kita lihat di sini berarti entitas satu dengan entitas A. Ini one to one karena dia cuma satu garis seperti itu. Nah, satu dosen paling banyak mengepalai satu program studi, walaupun tidak semua dosen menjadi ketua. Dan setiap program studi dikepalai oleh paling banyak satu dosen. Nah, ini jadi di sini ada tabel dosen mengepalai satu prodi. Nah, ini one to one. Contoh one to one. Kemudian untuk satu ke banyak itu one to many. Itu setiap entitas pada himpunan entitas A berhubungan dengan banyak entitas pada himpunan entitas B dan tetapi tidak sebaliknya. Nah, contoh, jadi setiap agama dapat dianut oleh lebih dari satu mahasiswa. Tetapi tidak sebaliknya. Setiap mahasiswa hanya dapat menganut satu agama. Nah, contohnya yang di sini. Entitas satu dia panahnya ke entitas A, B, dan C. Berarti ini satu ke banyak, one to many. Nah, contohnya kalau kita buat ERD, contoh ini ada agama dianut oleh mahasiswa. Ini jadi one to many. Jadi satu agama itu bisa dianut beberapa mahasiswa gitu. Kemudian tuh yang banyak ke banyak, many to many, itu adalah setiap entitas pada himpunan entitas A berhubungan dengan banyak entitas pada himpunan entitas B dan sebaliknya. Nah, contohnya yang di sini entitas 1 dia berhubungan A, B, dan C. Kemudian untuk yang C dia berhubungan dengan entitas 1 dengan entitas 4. Nah, jadi kalau kita gambarkan, kita buat narasi. Jadi contohnya adalah setiap dosen itu dapat mengajar lebih dari satu mata kuliah. Jadi, dan setiap mata kuliah dapat diajar oleh lebih dari satu dosen. Jadi banyak ke banyak. Jadi satu mata kuliah itu bisa diajar oleh beberapa dosen. Kemudian dari beberapa dosen itu dia juga bisa mengampu beberapa mata kuliah. Itu jadi many to many, banyak ke banyak. Nah, ini contohnya kalau kita buat ERD seperti ini. Di sini ada dosen mengajar mata kuliah. Nah, mata kuliah diajar oleh beberapa dosen, itu boleh seperti ini. Kemudian kita akan belajar untuk tahapan pembuatan ERD. Jadi untuk membuat ERD itu ada beberapa ketentuan yang harus kita pelajari. Yang pertama yaitu kita harus mengidentifikasi dulu dan menetapkan seluruh himpunan entitas yang akan terlibat. Jadi kalau kita belajar tentang sistem aplikasi perpustakaan, itu yang terlibat siapa saja himpunannya. Contoh yang pertama ada mahasiswa, kemudian ada himpunan buku, kemudian ada himpunan pegawai atau pemakai. Itu semua kita harus identifikasi dulu. Nah, kemudian untuk menentukan atribut atau kunci dari masing-masing himpunan entitas. Jadi kita harus menentukan dulu atribut kunci. Jadi kalau kita belajar tentang aplikasi sistem perpustakaan, itu contohnya kalau himpunan mahasiswa itu file kuncinya harus kita tetapkan dulu. Nah, contohnya kalau untuk yang mahasiswa itu NIM atau NPM gitu. Kemudian kalau untuk buku bisa kode buku. Jadi yang terdapat file di paling awal biasanya seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga itu mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi di antara himpunan entitas. Jadi himpunan entitas yang ada beserta foreign key atau kunci tamu. Jadi kita harus mengidentifikasi dulu. Ini yang termasuk primary key yang mana, foreign key yang mana, kita harus pahami dulu. Kemudian untuk menentukan derajat kardinalitas atau relasi untuk setiap himpunan entitas. Jadi kita harus bisa menentukan relasinya seperti apa. Bisa one to one, one to many, atau many to many. Kemudian yang kelima itu adalah melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut deskriptif. Jadi atribut deskriptif itu ya. Contoh kalau yang
tabel mahasiswa. Untuk primary key-nya itu adalah NPM. Nah, kemudian untuk yang atribut deskriptifnya bisa nama lengkap, kemudian tanggal lahir, alamat, nomor HP dan sebagainya. Seperti itu. Nah, kemudian untuk ERD dengan kamus data itu pada sebuah sistem yang kompleks itu penggambaran atribut-atribut dalam sebuah ERD itu seringkali kelihatan lebih rumit, jadi lebih sulit ya. Jadi untuk mendeklarasikan atribut tersebut itu dapat menggunakan kamus data. Jadi contohnya dosen mengajar mata kuliah. Jadi kamus datanya, jadi dosen itu sama dengan nama dosen, alamat dosen, itu adalah field atributnya. Kemudian untuk mengajar itu ada nama dosen, kode kuliah, waktu, tempat, dan ruang. Kemudian untuk mata kuliah sendiri itu ada kode kuliah, nama kuliah, SKS. Itu untuk atributnya. Nah, derajat relasi minimum itu menunjukkan suatu hubungan atau korespondensi minimum yang boleh terjadi dalam suatu relasi antar himpunan entitas. Nilai derajat relasinya minimum hanya boleh 0 atau 1. Nah, ini contoh dosen, nilai minimumnya adalah 0. Nilai maksimumnya adalah 1, N. Kemudian mengajar 0 dan N mata kuliah. Jadi setiap mahasiswa itu dapat mempelajari banyak mata kuliah, tetapi ada mahasiswa yang belum atau tidak mempelajari mata kuliah satupun. Nah, kemudian untuk setiap mata kuliah itu dapat dipelajari oleh banyak siswa. Nah, tetapi bisa juga ada mata kuliah yang tidak atau belum diikuti oleh satupun mahasiswa. Seperti itu. Nah, ini contoh notasi ERD. Sini ada derajat relasinya, ada minimum, ada maksimum. Jadi 0 dan N. Nah, ini contoh notasi ERD-nya. Simbolnya seperti ini. Nah, ini contoh untuk mahasiswa ini mempelajari mata kuliah. Ya, untuk kamus datanya itu mahasiswa untuk atributnya NIM, nama, alamat, kemudian mempelajari itu atributnya NIM, kode kuliah, kemudian waktu, tempat, ruang. Kemudian untuk mata kuliah sendiri itu untuk atributnya ada kode kuliah, nama kuliah, dan SKS. Untuk varian entitas itu strong entity atau kuat, itu adalah merupakan himpunan entitas yang tidak memiliki ketergantungan dengan entitas yang lain. Kemudian weak entity atau lemah itu adalah himpunan entitas yang keberadaannya ketergantungan dengan entitas yang lain. Himpunan entitas yang demikian tidak mempunyai atribut yang berfungsi sebagai key yang benar-benar menjamin keunikan entitas. Nah, ini contoh ERD-nya ya. Jadi sini ada mahasiswa, sini ada NIM, nama, alamat, kemudian dia memiliki orang tua. Ini tabel orang tua, ini ada tabel hobi, menyenangi hobi. Jadi di sini untuk atribut deskriptifnya ini ada hobi, ada nama orang tua, ada alamat orang tua. Nah, ini untuk yang garis, ini adalah kunci utama. Kalau untuk yang titik-titik ini itu kunci yang tidak meyakinkan. Jadi bersifat semu. Nah, varian relasi tunggal atau unary relation itu adalah relasi. Kemudian relasi yang terjadi dari antar himpunan entitas yang sama. Ini adalah varian relasi. Nah, ini contoh diagram relasinya. Ada varian relasi berupa tunggal, jadi relasi yang terjadi dari antar himpunan entitas yang sama. Di sini ada nama dosen, kemudian ada mendampingi nama dosennya. Nah, jadi ini saling muter. Nah, kemudian untuk yang binary relation atau binary relation, ini agama dianut mahasiswa. Ini ada NIM, nama, semester. Ini untuk yang atribut deskriptifnya. Kemudian ini ada entity relationship diagram, jadi relasi ganda, jadi redundant relasi. Jadi
ada pengaruhnya di sini. Ini dosen mengajar kuliah, kuliah ini ada menguasai. Jadi dosen menguasai kuliah. Ada dua varian. Kemudian untuk relasi multi entitas, relation itu merupakan relasi yang terdiri dari 3 himpunan entitas yang atau lebih. Jadi entitasnya himpunannya banyak sekali. Di sini ada 3 entitas yang terhubung dengan relasi ini. Kemudian untuk yang spesialisasi itu merupakan proses dekomposisi atau pengelompokan sebuah himpunan entitas yang melahirkan himpunan entitas baru yang dilakukan secara top down. Nah, ini diturunkan. Dosen diturunkan jadi dosen tetap, dosen tidak tetap seperti itu. Kemudian untuk yang generalisasi itu merupakan penyatuan beberapa himpunan entitas menjadi sebuah himpunan entitas baru. Nah, atributnya dari masing-masing himpunan entitas disatukan ke dalam himpunan entitas baru. Ini mahasiswa D3, mahasiswa S1. Jadi di up, dinaikkan jadi mahasiswa. Nah, kemudian agresi itu merupakan sebuah relasi yang secara kronologis mensyaratkan telah adanya relasi lain. Ini contoh mahasiswa ada kuliah di sini mengikuti praktikum. Jadi semua data yang ada di sini itu mengikuti praktikum. Kemudian untuk entitas transformasi ERD ke basis data fisik itu tabel. Aturan-aturannya setiap himpunan entitas ditransformasikan sebagai sebuah tabel. Jadi seperti ini. Ini mahasiswa, tabelnya berarti tabel mahasiswa, ini filenya NIM, nama mahasiswa sama alamat. Dibuat seperti ini. Untuk yang relasi dengan derajat 1 ke 1 ini juga sama. Ini dosen, ini jadi tabel dosen, kemudian prodi jadi tabel prodi. Kemudian ketentuan penyertaan atribut itu adalah atribut relasi akan disertakan ke himpunan entitas yang mempunyai derajat relasi minimum yang lebih besar, atau atribut relasi akan disertakan ke himpunan entitas yang mempunyai jumlah rekod yang lebih sedikit. Seperti itu. Kemudian untuk relasi menghubungkan 2 himpunan entitas akan transformasikan ke dalam bentuk penyertaan atau atribut relasi ke himpunan. Nah, ini juga sama. Dosen ada tabel dosen, kuliah ada tabel kuliah. Kemudian relasi dengan derajat banyak ke banyak ini juga sama, menghubungkan 2 himpunan entitas, maka atribut-atribut relasi akan ditransformasikan menjadi sebuah tabel. Nah, mahasiswa ada nama mahasiswa, KRS ini ada juga KRS, kuliah ada kuliah, seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir ada implementasi himpunan entitas lemah. Nah, ini mahasiswa jadi tabel mahasiswa, orang tua jadi tabel orang tua, hobi jadi tabel hobi. Seperti ini. Nah, ini untuk yang ke-6 ada implementasi spesialis. Ini ada dosen, dosen tetap, dosen tidak tetap. Ini juga sama untuk relationship diagram, ada implementasi general